Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Alifa Levitri, Tentor Med Smart Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar lagi nih teman-teman. Materinya yaitu tentang garis dan sudut. Yuk simak baik-baik ya materinya. Nah, di dalam materi garis dan sudut ini, hari ini kita akan lebih membahas tentang sudut berpenyiku. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu nih, apa itu sudut berpenyiku? Sudut berpenyiku adalah sudut yang apabila dijumlahkan keduanya bernilai 90 derajat. Sesuai dengan judulnya, berpenyiku dengan kata dasar siku atau siku-siku, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Apabila dua sudut yang letaknya saling bersebelahan membentuk sudut siku-siku atau jumlah besar sudutnya 90 derajat, maka sudut-sudut tersebut dapat dikatakan saling berpenyiku atau disebut juga komplement. Sudut yang satu disebut penyiku dari sudut yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cara menghitung sudut berpenyiku. Nah, di sini sudah ada gambar garis nih dan sudut. Pastinya di sini ada huruf A, D, C, dan B. Nah, maksud dari garis ini adalah sudut ADB atau yang di bawah sini ditambah sudut BDC yang atas ini jumlahnya sama dengan 90 derajat. Nah, oleh sebab itu, sudut BDC merupakan penyiku dari sudut ADB. Begitu pula sebaliknya, sudut ADB merupakan penyiku dari sudut BDC. Jadi ketika teman-teman menghitung nih besar sudut ADB dan besar sudut BDC, ketika dua sudut tersebut dijumlahkan, hasilnya pasti 90 derajat karena mereka atau dua sudut ini merupakan sudut yang saling berpenyiku. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat pembahasan dari contoh soal yang membahas tentang sudut berpenyiku. Jadi di sini ada gambar garis dan sudut, ada huruf P, Q, R, S, T. Nah, pertanyaannya, jika ukuran sudut PQS sama dengan 90 derajat, PQS yang ini, lalu ukuran sudut SQT sama dengan X ditambah 28 derajat, dan ukuran sudut PQR sama dengan 6X min 15 derajat, tentukan ukuran sudut SQT dan TQR dan sebutkan sudut-sudut yang saling berpenyiku. Oke, di sini penyelesaiannya yang kita dapat ketahui ya, kalau misalkan di sini sudut QRT atau TQR dan sudut SQT ini merupakan sudut yang saling berpenyiku. Oleh sebab itu, sudut SQT dan sudut TQR ini jumlahnya 90 derajat. Nah, setelah kita membuat persamaan ini, kita bisa mensubstitusi data atau informasi yang diketahui dalam soal. Nah, di sini sudut SQT itu X ditambah 28 derajat dan sudut TQR itu merupakan 6X dikurangi 15 derajat. Oleh sebab itu, kita masukkan saja persamaan itu ke dalam pembahasan dan sama dengan 90 derajat. Setelah itu, kita tinggal menghitung sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang ada variabelnya kita hitung bersama variabel, yang hanya konstanta kita hitung bersama konstanta. Nah, di sini X ditambah 6X itu sama dengan 7X derajat, dan di sini ada 28 derajat dikurangi 15 derajat, hasilnya 13 derajat. Nah, 7X derajat ditambah 13 derajat sama dengan 90 derajat. Sekarang kita tinggal pindahkan ruas saja, 7X derajat sama dengan 77 derajat. 77 ini didapatkan dari 90 dikurangi 13. Nah, X-nya berarti sama dengan 11 derajat. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mengetahui nilai X, kita bisa substitusi ke persamaan yang sudut SQT dan TQR tadi. Nah, di sini sudut SQT sama dengan X ditambah 28 derajat. Kita tinggal masukkan saja X-nya dengan 11 derajat. Oleh sebab itu, besar sudut SQT sama dengan 11 ditambah 28, yaitu sama dengan 39 derajat. Nah, setelah kita mengetahui sudut SQT yaitu 39 derajat, kita bisa menghitung sudut TQR juga.
dengan cara yang sama, yaitu disubstitusi. Nah, di sini persamaannya yaitu 6X dikurangi 15 derajat. Nah, X-nya kita ganti dengan 11 derajat atau kita substitusi 6 dikali 11 sama dengan 66 dikurangi 15 derajat. 66 dikurangi 15 hasilnya yaitu 51 derajat. Nah, bisa teman-teman cek lagi nih, 51 ditambah 39 hasilnya 90. Berarti sudah benar perhitungannya. Nah, di sini kita juga disuruh untuk menyebutkan sudut-sudut yang saling berpenyiku. Jadi, sudut-sudut yang saling berpenyiku adalah sudut SQP berpenyiku dengan sudut TQR, dan sudut TQR berpenyiku dengan sudut SQP. Nah, sekian penjelasan tentang garis dan sudut, tepatnya tentang sudut berpenyiku. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus latihan soal supaya lebih paham lagi ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!